Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara CNN yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kini kita berada di depan Blimbing Madu. Blimbing Madu asli Tasik Madu. Asli Tasik Madu. Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Rembang. Ini hasil buah milik sendiri. Blimbing Madu ini terkenal dengan rasanya yang cukup empuk, renyah, dan manis. Oke, silakan. Ini sepanjang Jalan Gresik banyak yang menjajakan blimbing tersebut. Ini kita berada di lintasan Jalan Pantura, yakni Jalan Gresik, lintasan antara Semarang Surabaya yang bagian utara, yakni tepatnya berada di di Kelurahan Tasik Madu, ya. Oh iya, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Silakan para pelintas jalan Pantura ini, yakni jurusan Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya yang lewat jalur utara, tepatnya di Jalan Gresik, Kelurahan Panyuran. Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dengan pusat kota Kabupaten Tuban berjarak antara berapa kilo, Pak? 3 kilo, Pak. Oh, berjarak sekitar 3 kilo. Ini saya kenalkan dengan ibu pemilik blimbing ini. Bu, namanya siapa, Bu? Bu Masruah. Ibu Masruah penjual ini. Ini blimbingnya kira-kira 1 kilo berapa, Bu? 30. 20.000, ya cukup murah. 1 kilo sampai berapa biji, Bu, kira-kira? 7 ya 6. Oh, 7 sampai 6. Ini di pusatnya cukup murah. Mungkin di luaran bisa jadi mahal. Ini sedang panen milik sendiri, Bu, ya? Ya. Oh, milik. Tanahnya di belakang sana. Belakang rumah. Sana tuh. Oh, di tengah Sana. Oh iya, ya, di sana. Oke. Ini milik sendiri, ada kulaan, Bu? Oh, kulaan. Oh iya, kulaan. Oke. Ini blimbing-blimbingnya. Coba rasanya bisa, Bu? Sedikit aja, oke. Mungkin dirasakan, Bu. Ini Ibu sedang mengupas satu sedikit aja, Bu. Untuk dicoba nyun sewu, nggih. Nggih, untuk rasanya gimana? Nanti oke. Oke ya. Oh, ya. Ini akan mencoba satu potong blimbing madu asli dari Tasik Madu. Yakni dijual di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nah, ini sedang mencoba blimbingnya Ibu, blimbing madu asli Tasik Madu, dijual di Kelurahan Panyuran. Dicoba kita rasakan, akan saya testimoni kepada semua netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Blimbingnya empuk, rasanya manis, tidak berserat. Nah, dagingnya empuk, sedikit kenyal. Rasanya manis, tidak ada gedutnya, tidak ada masamnya. Oke, silakan netizen, jika melintas di Jalan Pantura, jurusan
Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya yang lewat lintasan utara, berhentilah di desa di Kelurahan Panyuran atau Jalan Raya Gresik masuk wilayah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Inilah testimoni saya atas pemberian Ibu bimbing yang cukup mantap rasanya. Silakan bersinggah di sini. Ya, ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Mawar, Ibu Suwarni. Ibu Mawar, Ibu Suwarni. Ya, ini Bu ini menyediakan aneka khas oleh-oleh khas Tuban, yakni berupa legen siwalan. Manis Bu ya ini ya. Manis khas Tuban. Legen siwalan. Ini juga blimbing madu. Blimbing madu yang rasanya manis Bu ya ini ya. Manis manis segar, kenyal anu. Lembut. Oh, lembut manis kayak tadi. Ya. Teksturnya lembut. Teksturnya lembut, ya, manis, madu, rasanya madu manis. Oke, Ibu menjajakan tokonya bernama Toko Mawar Madu. Ini dijajakan di Jalan Gresik Bu ya ini ya. Jalan Gresik di lintasan di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ini kita berada di pinggir lintasan Jalan Pantura sebelah utara, yakni jurusan Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya yang lewat jalur utara. Tepatnya di Jalan Gresik. Ini berada di Kelurahan Panyuran Bu ya. Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Depan Pantai Kelapa. Oh, di depan Pantai Kelapa. Oh, sana Bu ya. Oh iya, iya. Oh iya, ini sebelah timurnya Pantai Kelapa Bu ya. Ya. Silakan para netizen jika bersinggah di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, silakan singgah untuk mampir membawa oleh-oleh khas Tuban, yakni legen siwalan asli. Ini juga blimbing madu yang rasanya khas, lembut, manis, teksturnya lembut, manis, tidak ada kecutnya Bu ya, tidak ada masamnya. Ibu juga menjajakan terasi khas Tuban. Terasi khas Tuban, juga kecap asli Tuban. Ya, cap kelaron juga ya. Oke. Ini sepertinya sepanjang jalan ini banyak yang menjajakan blimbing ya. Blimbing ini asli Tasik Madu Tuban. Oh ya. Oke. Jika para netizen berkunjung di tempat ini, silakan mampir untuk merapat mencicipi blimbing khas, blimbing madu khas Tasik Madu Tuban, Jawa Timur. Rasanya manis, teksturnya lembut, tidak ada masamnya. Ya, nikmat sekali. Mari. Oke, cukup sekian, kita sambung berikutnya. Ini dengan Ibu siapa? Sinten Bu? Neswatin. Neswatin. Penduduk desa atau kelurahan Bu niki Bu? Desa Panyuran nggih, Kecamatan Palang, Kabupaten Palang. Bu ini juga menjajakan khas, oleh-oleh khas blimbing madu ya. Asli Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Palang, Kabupaten Tuban. Inilah Ibu juga. Ini milik sendiri atau anu Bu? Kulaan Bu? Kulaan. Oh, kulaan. Ini ternyata membeli dari petani. Silakan
para netizen jika berkunjung di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tepatnya di lintasan Pantura, Jalan Raya Semarang Surabaya, tapi lintasan di utara, tepatnya di Jalan Gresik, di antara Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya lewat utara. Ini silakan berkunjung di pinggir jalan. Silakan merapat untuk mencicipi blimbing khas Tasik Madu Tuban. Namanya blimbing madu, rasanya manis. Silakan. Ini kita berkenalan dengan Mbak siapa ini? Dikit Mbak Yuli. Mbak Yuli dari mana ini? Desa Panyuran. Ini Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Palang, yang berada di Kabupaten Tuban, yang berada di lintasan Pantura sebelah utara, yakni Jalan Gresik tepatnya. Jalan Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya. Tapi namanya Jalan Gresik katanya. Jalan Dandeles yang bagian utara. Ini dengan Mbak Yuli yang menjajakan legen siwalan ini asli ya. Rasanya manis ya. Manis. Satu botol berapa ini Pak? 12.000. Satu botol 12.000. Yang ini blimbing madu, asli Tasik Madu. Yang tadi rasanya sudah dicoba, manis, teksturnya lembut, empuk, tanpa ada rasa masam. Oke. Ini ciri khas dari per kilonya berapa kira-kira Mbak Yuli? 20. Ya kisaran 20 sama. Sekitar 18 sampai 20. Ya 18 sampai 20 per kilonya. Silakan mampir di Jalan Gresik, tepatnya di Desa Panyuran ke timur Pantai Kelapa, Jalan Gresik, Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Silakan jika netizen berkunjung, silakan merapat mencicipi legen siwalan dari pohon bogor atau buah ental, buah siwalan. Rasanya manis. Satu botol cuman berapa? 12.000. Silakan nih satunya. Oke, kita lagi ke timur. Oke, ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Muhid. Bapak Muhid. Ya, asli ini rumahnya. Ini masuk wilayah Panyuran. Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ini masih berada di lintasan Jalan Gresik, yakni Pantura sebelah utara, jurusan Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, yang bagian utara. Ini Bapak Muhid juga menjajakan blimbing madu. Oh ini, per kilonya berapa Pak? Nyampe berapa? Apa ya? Harga? Per kilonya? Antara 15 sampai 20. Oh, antara 15 sampai 20. Oke, ini juga mangga. Oke, jika melintas di sini silakan merapat untuk mencicipi oleh-oleh blimbing khas, blimbing madu asli Tasik Madu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdien Nusantara, channel YouTube Nahdien Nusantara CNN. Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu bosnya blimbing di Tuban. Ini beliau Bapak Yahya. Beliau sebagai Ketua Paguyuban petani blimbing se-Kabupaten Tuban. Ini blimbingnya madu, sangat luar biasa rasanya. Manis, teksturnya lembut, dan sudah melangkah di beberapa provinsi di Nusantara ini.
Oke, seperti kayak apa kenalan kita dengan Bapak Yahya. Beliau bos Blimbing Tuban. Ini kita wawancara dengan beliau. Akan mendeskripsikan tentang Blimbing Madu. Blimbing yang cukup terkenal, Jos Gandos. Oke, kita mulai mendengarkan deskripsi beliau Bapak Yahya. Oke, ini Pak Yahya, bos Blimbing Madu, Blimbing yang cukup manis dari Tuban, Jawa Timur, yang akan mendeskripsikan tentang konstelasi perblimbingan. Monggo Pak Yahya sepenuhnya untuk mendeskripsikan dari perblimbingan. Monggo. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan sharing ya tentang blimbing. Jadi di desa kami namanya Desa Tasik Madu, makanya nama blimbing kami adalah Blimbing Tasik Madu. Untuk luas lahan sendiri kita ada di kelompok kita ada sekitar 30 hektar untuk di kelompok kami, tapi di desa tetangga juga sudah mengembangkan blimbing jenis blimbing Tasik Madu ini sehingga bisa mencapai lebih dari 50 hektar untuk totalnya. Pada tahun 2009 kita bikin sebuah kelompok tani yang di situ kita sharing-sharing problem apa yang kita hadapi, terus solusinya bagaimana, seperti itu. Dan buah kami, keunggulan dari buah kami yaitu teksturnya yang lembut, rasanya manis, terus juga ukuran atau size-nya tidak terlalu besar. Jadi sehingga sangat menarik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena buah blimbing juga banyak khasiatnya untuk kesehatan, sehingga buah kami menjadi buah primadona di Kabupaten Tuban, menjadi buah idola, sehingga buah kami seringkali menjadi oleh-oleh bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Tuban. Beberapa problem yang dihadapi oleh petani blimbing yang itu yaitu diantaranya adalah beberapa penyakit seperti penggerek batang, karena itu adalah penyakit yang susah diatasi ya, karena itu dia pindah dulunya dari hutan jati, sehingga hutan jatinya sekarang sudah hampir habis, maka dia pindah ke tempat kami ya, karena tempat kami hampir seperti hutan. Bisa dilihat dari belakang ini ada puluhan ribu pohon blimbing di desa kami. Terus problem yang selanjutnya itu adalah cuaca yang memang juga sekarang susah diprediksi ya untuk kepastiannya. Jadi kadang di musim kemarau itu ada hujan, kadang di musim hujan nggak hujan kan, kayak gitu. Sehingga itu menjadi problem tersendiri bagi kami. Selanjutnya adalah problem untuk meningkatnya biaya produksi. Jadi contohnya kita blimbing di tempat kami itu semi organik, kita tidak bisa mengatakan full organik tapi semi organik. Di situ buahnya kita bungkus satu persatu lah. Biaya pembungkusan itu semakin lama semakin tinggi juga, sehingga dengan harga jualnya seringkali tidak nututi. Terus solusinya apa? Solusinya kita membuat bagaimana caranya konsumen bisa langsung datang ke tempat kami, menikmati suasana di tempat kami, sehingga kita bikin namanya agrowisata. Di situ kita banyak sekali paket-paket wisata, mulai edukasi, petik buah, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Tuban ya. Bisa petik blimbing, bisa wisata edukasi tentang blimbing, juga ada wisata kuliner di tengah kebun blimbing. Sehingga itu sangat dirasa sekali oleh petani kami, karena
tanpa kita supply ke tempat yang jauh, pembeli sudah datang di tempat kami. Saya kira itu dari kami. Mohon doanya semoga Blimbing Tasikmalaya ini tetap eksis dan selalu berkembang dan selalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan Pak ya. Oke. Untuk lokasi agrowisata, ini tepatnya di mana jenengan jelaskan? Tepatnya di Dusun Pasekan, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari jalan raya berapa meter masuk ke Dari lokasi? Jalan Pantura itu sekitar 500 meter masuk, jadi bisa parkir bis, bisa elf, apalagi kendaraan kecil. Gitu. Masuk ke desa Tasikmadu. Tasikmadu. Dari jalan raya cuma 500 meter. Hmm. Oke, ketentuannya masuk bayar berapa, terus fasilitasnya apa kira-kira? Iya, kalau untuk wisata edukasi kita ada beberapa paket edukasi, mulai dari 15.000 per orang per siswa. Biasanya yang mengadakan kunjungan edukasi itu adalah Per kepala dari Pak ya? siswa, betul. Ya. Sampai paket yang 400.000 menginap. Cuma yang 400.000 ini selama pandemi masih kita tutup, kita masih belum menerima tamu untuk menginap. Jadi ada paket outbound dan lain sebagainya. Jadi bisa menghubungi kami. Terus kalau untuk yang petik buah langsung makan di tempat, bisa itu ketika kita panen raya, bisa dengan membeli tiket cuma Rp10.000, nanti bisa Makan sepuasnya. makan sepuasnya. Tapi nggak bisa dibawa ya? Kalau mau petik dibawa pulang, ditimbang, Oh, bisa gitu. dengan harga yang lebih murah dari Di jalan raya. dari waktu sebelum panen raya. Jadi Oh, kalau gitu. sebelum panen raya, hari-hari seperti ini barang nggak seberapa ada, itu per kilo bisa 20.000 sampai 25.000. Tapi kalau panen raya bisa petik sendiri, itu dengan kalau dibawa pulang ditimbang 15.000 per kilonya. Luar biasa. Terus nanti bayar tiket, bisa makan sepuasnya di dalam, rujaan mau apa silahkan. Karena di tempat kami luas, kurang lebih ada 30 hektar. 30 hektar. Blimbing semua. Blimbing semua. Oke, masa panennya itu 1 tahun berapa kali Pak? 1 tahun per pohon itu 3 kali. Oh, per pohon sampai, Pak ya? Per pohon 3 kali sampai 4 kali, sehingga bisa 3 kita sampai gilir. 4 kali. Ya, jadi bisa kita gilir. Hari ini ada off, mungkin 1 minggu lagi ada panen lagi. Per minggu gitu Pak. Tapi kita panen rayanya 1 tahun itu bisa 3 sampai 4 kali. 3-4 kali Pak. Iya, untuk panen rayanya. Biasanya itu panennya satu kali petik itu berapa ton Pak itu Pak? Kalau kita panen sehari-hari itu sehari. Oh, harian Pak ya? Iya, sehari bisa sampai 2 atau 3 ton. 3 ton Pak ya? Per hari. Kalau kita panen raya? Kalau panen raya bisa sampai 5 ton sampai 10 ton ya. Enggak, ini pemasarannya nyampe kemana aja Pak? Dijelaskan Pak. Kalau pemasaran kita yang paling banyak terserap di daerah pesisir Pak, mulai dari Juwana, Pati, Lasem, Rembang itu ke timur sampai Gresik. Terutama 90% produk kita itu diserap oleh Pantura, daerah Pantura. Oke, diserap oleh daerah Pantura. Dari ujung Demak gitu ya. Katanya Demak juga Pak ya? Demak belum masuk. Oh, belum masuk. Demak sampai Pati, sampai Juwana, ya. Sampai Gresik gitu ya. Iya. Rembang juga Pak ya. Ya. Ya, memang terkenal Pak blimbing madu ini. Memang luar biasa memang. Kalau sudah blimbing madu, orang enggak ragu-ragu lagi. Oke, ini dengan bosnya Pak Yahya, ini ketua kelompok. Lah, mekanisme kelompoknya gimana Pak? Ceritakan sekelumit Pak. Kalau kelompok kita ada strukturnya, ada ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Terus ada anggota. Semuanya ini pengelola blimbing. Ya. Terus kalau yang kelompok kita hanya mengelola di satu dusun ini, Dusun Pasekan ini, kurang lebih ya sekitar 30-an hektar. Nah, di situ juga
kita juga menerima produk dari luar kelompok kita, Pak. Oh gitu ya. Kalau, Pengepul ya, kelompok dikepul di ya. luar kelompok kita butuh untuk kita jualkan, ya bisa kita tampung di situ. Karena di kelompok kita itu ada yang mengelola 1 hektar, setengah hektar, seperti itu, Pak. Iya. Jadi tidak sama untuk Tidak produknya, sama. nggih. Jadi disatukan di sini, Pak. Iya. Dikepul di sini ya. Untuk harganya ya kita sesuai pasar, Pak. Pasar ya. Ketika barang melimpah, kondisi pasar agak sepi, ya harga turun. Iya, Tapi kalau iya. harga barang kosong ya naik. Jadi kita Iya. sesuai Pangsa harga pasar, pangsa Pak. pasar. Oke. Tapi ketika kita bikin tempat wisata ini, Hmm. dulu sebelum corona itu sehari bisa 2 ton, 1 ton minimal lah habis di tempat. Habis di tempat ya. Iya. 2 sampai 3 ton, Pak. Iya, itu sangat membantu sekali. Harga di pasar, makanya harga di pasar kan akhirnya stabil gitu, Pak. Iya, iya, iya. Karena tidak terlalu over barang di pasar. Ini merintis agrowisata itu sudah berapa tahun, Pak? Dengan proses pengepulannya itu sampai menjadi ini berapa tahun kira-kira? Jadi kalau kita bikin tempat wisata ini kita baru 2018. 2018 ya. 2018 kita bikin konsep wisata sederhana. Kemudian 2019 pertengahan kan kita off, Pak. Off ya. Karena ada corona itu ya. Mbak Corona itu. Mbak Corona ya. Sampai 2022 ini alhamdulillah kita mulai bangkit lagi, Oh gitu ya. Iya. Enggak, Pak. Pengunjung kalau dibuat rata-rata, Pak ya. Kadang rejo, kadang sepi gitu, Pak ya. Itu rata-rata harian apa mingguan, Pak? Ada berapa personil yang menikmati agro di sini? Kalau paket wisata kita itu kita batasi, Pak, dari sehari itu cuma 300 sampai 500 orang siswa. Oh, siswa. Ya. Kalau lebih dari itu kita tidak bisa menerima, harus bikin janji dulu tanggal berapa. Oh gitu. Inden dulu, Pak ya. Inden dulu karena, ya. Apa namanya, juga terpengaruh ini dengan kondisi buahnya. Oh gitu. Jadi kalau tidak ada buahnya terus yang diwisatakan apa? Oh iya iya. Yang kita edukasikan prakteknya apa kalau nggak ya. ada. Karena kita ada petik langsung untuk paket edukasi. Masa petik, Pak ya. Nggih. 300 sampai 500 personil, Pak ya. Siswa. Ya. Kalau umum melayani juga, Pak? Kalau umum tadi, Pak, kalau petik pas waktu ada barangnya ya kita terima untuk apa namanya, wisata petiknya tadi. Iya. Blimbing madu ini terkenal manisnya, terus teksturnya lembut, masir katanya. Ya memang itu, Pak. Terus terkenal. Nah, saya dengar dari info-info di luar itu blimbing ini kan Tasik Madu ya, terkenal blimbing madu itu terkenal. Di luar sana terkenalnya blimbing madu. Blimbing madu. Nah, khusus hanya bisa ditanam atau sesuai hasilnya yang manis, tekstur lembut itu hanya di wilayah Tasik Madu. Di luar sana itu enggak seperti hasilnya kayak di sini. Itu memang benar, mitos itu apa mitos apa real, Pak? Jadi begini, Pak, kalau blimbing itu yang pertama jenis bibit itu berpengaruh. Yang kedua tekstur tanah juga berpengaruh. Yang ketiga adalah sistem penggarapan pengolahan buah tadi. Yang pertama bibit. Jadi bibit jenisnya aslinya memang dari Tuban. Memang asli dari Tuban bibitnya. Kalau bibit Tulungagung atau daerah lain mungkin ditanam di sini mungkin beda. Beda lagi, ya. Terus yang kedua dari tanahnya, Pak, kontur tanahnya. Gitu ya. Kita tekstur tanahnya, Pak, ya. Selain dari Desa Tasik Madu itu juga agak sedikit beda, Pak. Iya. Walaupun istilah sini itu bibitnya di sini beda galeng. Nah, itu kadang sudah beda. Beda hasil buahnya. Ya memang fiturnya gitu, Pak. Terus untuk nama Tasik Madu sekitar tahun 2009-2010 pernah saya coba patenkan nama Blimbing Madu. Ternyata nggak bisa karena nama Blimbing Madu sudah diambil oleh Malaysia. Malaysia sudah mematenkan blimbingnya. Namanya Blimbing Madu. Saya juga pernah merasakan blimbingnya jauh dengan produk kita. Di sana sering dipakai rujak dengan bumbu ini, bumbu kering gitu. Sehingga
otomatis kita daftarkan namanya Blimbing Tasik Madu Hmm, Tuban, gitu ya. ya sesuai daerah kita. Sudah processing apa udah final ini, Pak? Sudah habis Pak masa izinnya, seharusnya waktunya untuk gitu. memperbaharui Berubah lagi, lagi. nggih. Apa namanya, untuk izin nama itu. Terus tekstur, rasa maupun ini, Pak, teksturnya dari kelembutan jenengan ceritakan. Kelebihan dari blimbing madu ini, Pak. Blimbing Tasik Madu. Oke, Jenengan memang ceritakan. kalau blimbing madu itu tekstur buahnya manis ya, Brixnya, kadar manisnya atau Brix itu antara 8 sampai 13 pernah kita coba tes itu. Nggih. Jadi kadar manisnya terutama di musim kemarau, Pak. Tapi kalau musim hujan sudah beda lagi, kadar manisnya Turun, Pak, ya? pasti berkurang. Oh gitu ya. Karena kadar airnya tinggi, curah hujan tinggi itu biasanya berpengaruh. Mempengaruhi rasa. Oke, kadar asamnya dari air hujan tadi berpengaruh juga ke tanaman. Terus teksturnya kok rasa masam atau rasa kecutnya itu kok enggak ada, Pak? Benar ya itu ya, Pak? Sebenarnya ada, cuma Oh gitu ya. kecil sekali. Ya, Oh kecil gitu. sekali. Ya itu tadi awalnya dari jenis buahnya, yang kedua dari kontur tanahnya, ketiga adalah SOP perawatan. Perawatannya. Oh, oke. Cukup rumit juga Pak rawatnya, yang bungkus sendiri barang itu, Pak ya. Terus jenis penyakit-penyakitnya. Oh, terus gini, Pak. Kalau para netizen Nadi Nusantara atau masyarakat luar sana yang pengen menikmati agrowisata di Blimbing Tasik Madu ini, gimana caranya? Terus pesannya lewat mana? Terus kita kontak personnya gimana? Monggo diceritakan, Bapak. Oke. Kalau mau berkunjung ke tempat kami bisa WA ke nomor 0856 311 3777 atau kalau di Google Map bisa dicari perkebunan Blimbing Tasik Madu atau warung kebun blimbing, nanti bisa keluar ya. di situ. Lokasi kami ya. Menikmati blimbing yang cukup manis, lembut ya, teksturnya begitu di mulut itu rasanya memanjakan. Itu memang keistimewaan blimbing madu yang satu-satunya dimiliki Tuban, karena di luar Tasik Madu jarang yang memiliki tekstur seperti blimbing Tasik Madu, itu jarang. Ini di luar Tuban cukup terkenal, di Rembang, di Pati, Juwana, itu blimbing madu Pak dari Tuban itu sudah kenal. Insya Allah para netizen kalau mau berkunjung ke sini, inilah tempat sentralnya. Silakan mencari alamat di Google Map atau tanya WA langsung di tadi disebutkan Pak Yahya tadi. Oke, untuk paket berikutnya monggo Bapak kita ditunjukkan testimoni lah ya, apa menunjukkan buahnya dan sebagainya. Ini sekelumit itu Pak ya. Oke Pak ya, wawancara kita cukup sekian, kita menuju lokasi. Oke, ini kita sedang menjelajahi pusat agrowisata Blimbing Tasik Madu. Inilah beliau Pak Yahya, sang ketua paguyuban, sama Pak Sekjennya. Pak Sekjennya namanya sinten Pak? Pak Mastur. Mastur, Sekjennya paguyuban. Ini kita sedang menelusuri lorong-lorong. Nah ini kalau para netizen kepingin nongkrong di sini sama menikmati blimbing Tasik Madu yang cukup jos, gandos. Ini kita sedang ditunjukkan buah blimbingnya yang masih di arena. Nah, sekedap ya. Nah, ini dibungkusi. Baru berumur sekitar 20 hari, Pak. Oh, 20 hari. Jadi panen itu dari mulai bungkus sampai panen itu 40 hari. Jadi sekitar 20 hari lagi baru bisa dipanen. Ini masih agak kehijau-hijauan ini. Kalau yang ini kuning ini, Pak?
Sudah masa petik ya? Iya, ini hampir 20 hari semua Pak rata. Oh gitu ya. Ah, Ini sudah kuning, ini masih 20 hari. iya, itu masih belum matang Pak. Oh, Masih gitu belum ya. seberapa manis ya. Oh ini dibungkusi semua. Ya, kita bungkusi semuanya Ya satu-satu Pak. untuk menghindar penyakit-penyakit Mm, itu ya. mm. Ini kalau para netizen masyarakat luas yang mau menikmati pas masa panen, masa buah manis, nah ini tinggal petik di arena ini. Nah ini berapa puluh ribu batang Pak ini Pak? Ini kurang lebih ada, kalau total di dusun Iya. kita itu ada 6.000 sampai 7.000-an. Oh, pohon, 6.000 ya. sampai 7.000 batang. Ini eksotik ya, cukup menarik ini. Jalan-jalan. Oh, ini kebun, di tengah-tengah kebun yang 3 sampai 5 hektar, Pak ya? 3 sampai 5 hektar tadi ya? 30 hektar total. Oh, 30 hektar. Nah, ini teman-teman sahabat Nadi Nusantara, ini total ada 30 hektar. Keliling ya, capek kalau ada, tapi sepuasnya. Anda cukup ke karcis 15.000 Pak ya. Untuk tiket masuknya 10.000 Pak. Untuk tiket masuknya 10.000, bisa makan sepuasnya jika mau membawa barangnya di kilo. Oke, ini Itu kalau pas panen raya ya. Ah. Oke, ini dibungkus lagi karena untuk menghindar ini proses pembungkusannya. Ini supaya hasilnya bagus dan terhindar dari penyakit. Ini masih 10 hari lagi Pak ya ini ya. 20 hari lagi. Iya. Nah, ini tadi sudah ditunjukkan masa sudah menguning tadi. Ini masih ya. Nah, ini posisi sudah menguning, tapi masih 20 hari lagi. Ya. Wah, Masya Allah, padahal ini sudah menguning ini. Wah, oke. Oke Pak ya, saya akan sedikit mengeksplor. Itu tempat pemandian Pak ya? Ya Pak, Fasilitas juga? sedang kita kuras Pak. Oh, yang baru ya. dikeringkan Ya, dulu ya. ya. Terus tempat-tempat lain Pak yang untuk fasilitas ini yang cukup menarik lagi di samping ini, di samping tempat apa pemandian, apalagi Pak? Kita ada tempat pertemuan di tengah kebun Pak. Oh, di tengah kebun ada Pak ya? Ada Di mana Pak? Ya yang tadi kita pakai itu Pak. Oh, Iya. itu tadi tempat kita wawancara tadi merupakan fasilitas pertemuan umum. Bisa untuk reuni sambil menikmati blimbing atau rapat-rapat kecil atau pertemuan apa, syukuran bisa di tempat tadi ya kita wawancara tadi. Ini fasilitas pemandian yang sementara baru dikeringkan. Ini tempat nyangkruk. Ya ini bisa nyangkruk di sini sambil menikmati blimbing Tasik Madu. Oke. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blimbing Tasik Madu telah menjadi simbol kebanggaan orang Tuban. Ini terbukti dibuatkan patung di Jalan Manunggal Lor. Jalan Manunggal Lor atau Jalan Manunggal sebelah utara, yakni tepatnya di bundaran pertigaan antara Tuban menuju Babat Lamongan ke arah selatan sana. Yang sebelah kanan bundaran menuju ke arah timur, menuju ke pusat blimbing Tasik Madu, yakni di Jalan Gresik antara Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya
lewat Pantura. Inilah patung blimbing kebanggaan wong Tuban yang bertengger di Jalan Manunggal Lor atau Manunggal sebelah utara. Inilah patung blimbing yang cukup raksasa. Ini berada di Jalan Manunggal. Patung blimbing raksasa buah yang menjadi kebanggaan orang-orang Tuban, yakni patung blimbing Tasik Madu. Ini patungnya yang bertengger di ketinggiannya cukup tinggi, ya, sekitar 1,5-an. Ini blimbing tinggi besar. Kemudian kita sedang berada di alun-alun Tuban. Alun-alun yang cukup indah tertata rapi ini di ujung barat sana bagian depan. Itu ada patung blimbing yang cukup raksasa. Patung buah blimbing Tasik Madu yang menjadi kebanggaan orang-orang Tuban. Inilah patung raksasa buah blimbing Tasik Madu yang menjadi buah kebanggaan orang-orang Tuban. Patung blimbing ini dibuat di alun-alun ujung barat utara di alun-alun Kota Tuban. Ini patung blimbing raksasa yang dibikin di depan alun-alun Tuban. Ini blimbing Tasik Madu yang menjadi simbol kebanggaan orang-orang Tuban.